أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 di tempat yang penuh berkah, di rumah-rumah Allah, kita masih diberikan kenyamanan, ketenangan dan kehusyuan di dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita mau melihat di belahan dunia yang sekarang lagi digempur oleh Israel dan antek-anteknya, mereka sangat susah sekali untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka kita bersyukur kepada Allah pada momen kali ini. Allah mengizinkan kita semua hadir untuk melaksanakan satu ibadah besar, dan ini semoga menjadi timbangan amal berat kita kelak di hari kiamat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberantas kejahiliaan yang berada pada masyarakat Arab kala itu, memberantas sampai akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi kejahilian yang terulang. Dan semoga kita semua yang mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian secara umum. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya yang mengantarkan kita kelak di hari kiamat, yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka karena ketakwaan dan keimanan kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini pelajar-pelajar muslim sedang disoroti moralitasnya. Banyak di luar sana pelajar-pelajar muslim secara moral atau secara akhlaknya berkurang. Mereka cerdas tapi akhlaknya nihil. Bahkan di suatu daerah, di daerah Kalimantan, udah bertahun-tahun ada berita seorang murid membunuh gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Seorang murid yang dididik oleh gurunya, ujungnya muridnya malah membunuh gurunya sendiri. Karena urusan sepele, karena HP-nya disita. Maka kita melihat pelajar-pelajar Islam sekarang lagi disoroti. Mulai dari akhlaknya, moralitasnya. Padahal ini semua sebagai tanda bahwa akhlak diabaikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk membuat orang menjadi kaya atau semata-mata orang menjadi pintar, melainkan agar manusia memiliki akhlak yang sempurna. Ketika Nabi berdakwah kepada bangsa Arab, secara umum bangsa Arab bukan bangsa yang sangat miskin secara ekonomi ataupun sangat bodoh di dalam bidang pengetahuan. Masyarakat Arab kala itu tergolong canggih, misalnya dalam membangun bendungan, saluran irigasi, atau teknik dan persenjataan perang. Hanya saja secara moral, masyarakat Arab waktu itu secara umum ditimpa kemerosotan yang luar biasa. Kita kerap mengistilahkannya dengan istilah jahiliyah. Perbudakan, pelecehan terhadap perempuan, fanatisme kelompok, penindasan kaum lemah, riba adalah sederet perilaku negatif yang mengakibatkan atau menjangkit bangsa Arab. Dengan demikian, kata jahiliyah yang sering kita dengar lebih merujuk pada pengertian jahiliyah fil akhlak atau kebodohan dari segi moral. Jauh sebelumnya bangsa Arab sejatinya memiliki moral yang baik karena pengaruh ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun dalam perkembangan waktu, keadaan mereka kian merosot dan terus merosot hingga sampai di luar batas kemanusiaan. Misalnya mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Maka di sini Rasulullah hadir untuk mengembalikan sekaligus menyempurnakan akhlak sebagaimana yang diajarkan nabi-nabi terdahulu. Melalui keteladanan beliau menegakkan prinsip tauhid, mengusung kesetaraan manusia dan menyebarkan luas spirit kasih sayang di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjasa besar dalam merombak atau memberantas kondisi waktu itu dari kebiadaban menuju peradaban. Bukan hanya di Arab tapi juga segala penjuru dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul, seorang utusan, melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permasalahan-permasalahan yang terjangkit di kalangan pelajar saat ini berupa membentak atau tidak hormat kepada gurunya, kemudian menyontek dan tidak jujur dalam ujian. Padahal Nabi bersabda, "Man gossa falaysa minna." Ya, siapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami. Ya. Kemudian bullying atau mengejek terhadap teman-temannya, ya, secara spontan atau secara verbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzalimi dan tidak menghina yang lainnya. Kemudian menggunakan kata-kata kasar. Padahal Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ilmu itu sangatlah penting, tapi adab lebih penting dan lebih jauh daripada ilmu itu sendiri. Karena Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena itu
sebelum menjadi siswa yang pintar, jadilah siswa yang santun, yang jujur dan berakhlak mulia. Jangan bangga karena ranking yang tinggi, nilai yang bagus, tapi malu jika belum bisa memberi salam, berkata sopan dan menghargai gurunya. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Namun jika ibadah itu tidak disertai dengan akhlak, dengan adab, maka hasilnya bukan keberkahan dari ilmu yang kita dapat, melainkan kesia-siaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momentum khutbah kali ini, khatib berpesan kepada jamaah sekalian, jadilah kalian pelajar-pelajar muslim yang beradab dan berakhlak dimanapun kalian berada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling berakhlak, yang paling bagus akhlaknya. Jadilah kalian pemuda yang berakhlak, yang beradab kepada orang tua kalian, kepada guru-guru kalian, dan kepada sesama kalian atau sesama muslim. Karena ini menjadi ciri khas seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ciri khas seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita tutup khutbah kali ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah, semoga amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi keistiqomahan untuk menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allahumma zayyana bi husnil akhlaq waj'alna minal ulama'il 'alamin wat tullabil ladzina yastafiduna wa yufiduna warzuqna al adab qabla al ilm wal ilm al mufid wal amalan maqbul. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.